Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Putra Heket. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Bertemu Wajah Sang Guru Sejati. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Guru sejati dan sedulur papat limo pancer bedanya apa? Di situ sempat aku bales, beda sekali pak. Tapi itu semua tergantung dari keyakinan individu. Kalau guru sejati itu keutuhan diri pribadi. Kalau sedulur papat limo pancer itu sesuatu yang diadakan. Sedulur papat limo pancer adalah kakang kawah, adik ari-ari, getih, dan terakhir adalah puser. Kakang kawah atau air ketuban berfungsi menjaga janin di dalam rahim. Jika di dalam wujud gaib, dia berwarna putih. Kemudian ari-ari atau plasenta berfungsi sebagai pembungkus janin di dalam rahim. Nyatakan bahwa ari-ari memayungi dan melindungi sang janin pada saat di dalam perut sang ibu. Wujud gaibnya berwarna kuning. Kemudian darah adalah unsur yang membantu Allah siang dan malam sepanjang waktu untuk mewujudkan kehendak Tuhan kepada si bayi, berwarna merah. Kemudian selanjutnya adalah tali pusar sebagai saluran untuk menyalurkan makanan dari ibu ke bayi di dalam kandungan. Wujud gaib dari tali pusar adalah berwarna hitam. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari dan tiba masa kelahiran, maka si jabang bayi yang lahir dengan sempurna itulah pancernya. Kata sempurna ini ya sudah, titik saja, tidak memerlukan lagi apa-apa, sudah lengkap dengan semua kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu si jabang bayi yang lahir sempurna sebagai wujud dilengkapi dengan ruh, sukma, nyawa, jiwa yang satu dalam kesempurnaan wujud. Jadi sedulur papat itu memiliki tugas mulia saat si janin masih berada di alam kandungan sang ibu, untuk menjaga pertumbuhan janin di dalam kandungan sang ibu sampai lahir dan selamat. Selesailah sudah masa tugasnya. Oleh karena itu ada hal yang tidak sesuai menurut saya dengan pandangan bahwa sukma manusia memiliki pamomong atau pembimbing yang disebut pancer atau guru sejati. Guru sejati ini berdiri sendiri sebagai pendamping atau pembimbing sang sukma. Dikisahkan bahwa sukma di situ disiram oleh air suci oleh guru sejati sehingga sang sukma menjadi sukma sejati. Tidak cocokan di sini adalah bahwa pancer itu tadi adalah sang bayi yang baru lahir wujud. Tapi di sini dikatakan bahwa pancer adalah pembimbing sukma. Dikatakan juga berdiri sendiri, memiliki kepribadian sendiri, memiliki wujud halus sendiri. Padahal tidak sesuai dengan yang sudah kami sebutkan di atas tadi. Ada yang mengatakan bahwa sedulur papat ini berupa 4 buah makhluk gaib yang tak kasat mata. Mereka adalah saudara yang setia menemani manusia dari lahir sampai ajal menjemput, dengan wujud yang sama persis seperti diri kita sendiri. Jadi ini memang hampir sama dengan wujud sang guru sejati sendiri. Dan wujud tersebut bisa dihadirkan dengan amalan tertentu. Maka sebenarnya amalan yang dibacakan dengan kesungguhan inilah yang mewujudkan menjadi ada dan terwujud lagi menjadi sebuah badan halus. Dan ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah khodam sedulur papat limo pancer. Ya ini keempat poin yang sudah selesai masa tugasnya, kemudian kita ingat-ingat lagi, kita yakini lagi, kita imani lagi, kemudian kita lakukan amalan-amalan zikir dengan segala ubur rampenya hingga menjadi sebuah badan halus yang menjadi pendamping manusia. Tadi sedikit aku jelaskan bahwa setelah 9 bulan 10 hari dan tiba masa kelahiran si jabang bayi yang lahir dengan sempurna, di dalam istilah Jawa disebut sebagai pancernya, maka kelahiran si bayi ini sudah sempurna.
tidak memerlukan apa-apa lagi. Sudah lengkap dengan semua sisi kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ruh, sukma, nyawa, dan jiwa yang satu dalam kesempurnaan wujud. Wujud jasad lengkap dengan panca indera dan sisi lahiriah serta sisi batiniahnya. Sebuah guru sejati adalah proyeksi dari rasa atau rasa atau sir manusia langsung dari Tuhan, di mana itu adalah langsung dari kehendak Tuhan sendiri. Di dalam masyarakat Jawa disebut sukma sejati. Sukma sejati yang selalu terkoneksi dengan kondisi rahasia Tuhan atau rasa Tuhan. Guru sejati adalah keutuhan diri pribadi manusia secara lahir dan batin yang memiliki sifat teguh serta memiliki hakikat sifat-sifat Tuhan. Satu sifat dengan kesifatan Tuhan yang abadi, konsisten, tidak berubah-ubah, atau dalam bahasa Jawa disebut kang langgeng tan kena owah gingsir. Guru sejati itu keutuhan diri pribadi manusia. Lalu apa sajakah keutuhan diri pribadi lahir dan batin itu? Yakni ruh, sukma, jiwa, nyawa, dan secara lahiriah adalah wujud tubuh yang lengkap dengan panca inderanya. Satu buah nyawa, kemudian jiwa yang lengkap dengan ketiga sifat, hingga sifat yang paling suci sampai pada sifat kesucian yang selalu tersambung dengan ruh. Kemudian sukma yang lengkap dengan ketujuh tingkat sukma. Kelengkapan dari ketujuh sukma itulah yang menjadi satu kesatuan sukma sejati. Jadi beda dengan sedulur papat lima pancer tadi yang dilakukan dengan amalan dan ubur rampenya. Kemudian ruh dengan segala kepenuhannya. Dan semua itu ada dalam satu wadah, yakni wujud tubuh yang menjadi wadah dari kesemua itu, yakni semua sisi ruhani manusia tersebut. Jika jiwa berkurang, maka pastilah ada gangguan jiwa pada diri seseorang. Jika sukma berkurang, maka itu adalah salah satu penyebab jiwa lepas, dan seterusnya hingga semua adalah satu keterkaitan keutuhan diri lahir dan batin manusia. Para sahabat semua, di sini kita harus mampu membedakan dan meyakini bahwa keutuhan diri pribadi manusia adalah jiwa, sukma, nyawa, ruh yang satu dalam keadaan diri pribadi terkumpul dengan kesempurnaannya, dan kesemuanya itu mampu ditangkap oleh akal dan pikiran kita. Sedangkan sedulur papat lima pancer tadi adalah mewujudkan sesuatu yang seharusnya sudah selesai tugasnya, yaitu kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan pusar, yang seharusnya tugas mereka adalah ada di dalam masa kandungan. Kemudian kita adakan lagi dengan zikir, dengan wirid, dengan ubur rampe dan lain sebagainya, hingga menjadi sisi hidup atau sir atau sesuatu yang mampu memiliki eksistensi ruh untuk membantu manusia. Dan semua itu sebetulnya tergantung dari kita meyakini segala sesuatu. Kita meyakini sedulur papat lima pancer, atau kita meyakini keutuhan diri yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, yakni ruh, sukma, nyawa, dan jiwa di dalam keutuhan pribadi kita. Petunjuk sang guru sejati yang asli adalah informasi atau suara petunjuk yang membawa manfaat untuk semua umat manusia. Jadi bukan bersifat mempribadi atau bersifat luas, bersifat netral, universal, dan petunjuk itu tidak bersifat mempribadi atau di satu golongan saja. Dan ini semua sudah pernah aku share di dalam video sejati yang berjudul Berbicara dengan Guru Sejati. Silakan simak video tersebut, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.